Ya, halo saudara-saudara. Perkenalkan saya Faris Satya Wibisana dari tim KKN Temu Teman Ternate. Hari ini akan menjelaskan tentang Google Meet. Google Meet adalah sebuah platform video conference atau layanan panggilan video di mana kita bisa berbicara, berkolaborasi, dan melakukan banyak hal melalui Google Meet. Ini yang saya buka adalah tampilan ketika kita pertama kali mengakses uh, alamat meet.google.com. Nah, saya akan mencontohkan ketika kita yang membuat meeting baru. Jadi pertama-tama kita akan menekan tombol new meeting atau berarti meeting baru yang berwarna biru. Lalu di sini ada tiga pilihan. Create a meeting for later yang berarti membuat meeting buat nanti, di mana kita akan membuat meeting lalu kita diberikan sebuah sebuah alamat yang bisa kita copy untuk kita gunakan nanti. Lalu juga di sini bisa kita schedule di Google Calendar, di mana kita akan langsung tersambung dengan layanan Google Calendar untuk mengundang orang dan sekaligus menambahkannya di Google Calendar. Lalu kita ada juga yang pilihan kedua, start an instant meeting, atau berarti memulai meeting secara instan. Kita akan mencoba menu yang ini. Ditunggu sebentar. Nah, ini adalah ini adalah tampilan dari layanan Google Meet. Di sini ada beberapa bagian kiri di mana ada Anda jam sekarang, dan di sini adalah yang kedua adalah uh, alamat daripada room Google Meet ini. Lalu di bagian tengah ada 7 tombol. Yang pertama adalah tombol bergambar mikrofon untuk menyalakan dan mematikan mikrofon kita, yang bisa diakses melalui tombol Ctrl dan D. Kalau merah ini berarti mikrofonnya mati. Kalau kalau misalnya hitam keabu-abuan ini berarti mikrofonnya nyala. Lalu yang kedua adalah gambar seperti video kamera yang untuk menyalakan dan mematikan kamera. Sama juga uh, ketika warnanya merah maka videonya mati, dan ketika abu-abu videonya nyala. Lalu ketiga tombol uh, ada tombol turn on caption. Caption adalah sebuah layanan di mana Google Meet akan otomatis menangkap suara kita dan membuatnya jadi bentuk teks. Tapi sekarang terbatas ke beberapa bahasa, yaitu yang sudah ada Inggris, Prancis, Jerman, Portugis dengan aksen Brazil, Spanyol dengan aksen Meksiko, dan Spanyol dengan aksen Spanyol. Ini adalah contohnya, misalnya saya ngomong bahasa Inggris. Hello, my name is Faris Satya Wibisana, and today I am explaining about Google Meet. Nah, langsung terlihat ada tulisannya. Lalu di sini juga ada tombol yang bergambar tangan untuk raise hand, atau dalam bahasa Indonesia angkat tangan. Ketika angkat tangan nanti ada suara, dan di sini bisa terlihat di bagian ini bahwa saya mengangkat tangan. Nah, ketika mengangkat tangan maka fungsinya seperti mengangkat tangan di kelas, sehingga guru atau orang lain tahu kita mau berbicara. Nah, tombol yang kelima adalah gambar dengan kotak dan ada panahnya, adalah untuk membagikan screen kita. Jadi ketika dipencet ada tiga pilihan. Your entire screen, yang berarti semua dari layar kita akan tertangkap di dalam yang kita share. Misalnya ini saya coba. Nah, di sini ketika kita lihat di sini bisa langsung terlihat apapun yang saya lakukan di layar akan terlihat juga oleh orang yang bergabung dalam ruangan Google Meet kita. Lalu
Yang kedua adalah a window yang berarti salah satu jendela saja. Nah, ini misalnya yang ini semua yang saya lakukan di jendela ini, yaitu yang sekarang sedang saya buka browser, akan terlihat juga di dalam Google Meet. Kalau misalnya yang terakhir adalah a tab. A tab adalah meng-share hanya satu satu tab dalam browser kita. Jadi kita pilih yang ini, share. Nah, sama, langsung terlihat di sini apa yang kita lakukan di tab ini. Nah, kalau ingin menghentikan pembagian pembagian screen kita pencet yang tombol yang sama, lalu ada tombol stop presenting yang artinya berhenti presenting. Lalu tombol kedua dari terakhir yang kedua dari kanan adalah more option. Di sini ada banyak menu eh, banyak menu yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah whiteboard. Whiteboard adalah layanan dari Google yang bisa mencoret-coret. Misalnya ini kita start new whiteboard. Ditunggu sebentar. Nah, di sini kita bisa terakses dalam seperti whiteboard itu artinya papan tulis putih. Di sini kita bisa melakukan banyak hal seperti menggunakan sticky note, lalu bisa menginput gambar, bisa. Lalu bisa menggambar ini bentuk bulat misalnya, atau ada beberapa bentuk-bentuk lain. Bisa membuat sebuah text box yang berarti adalah kotak yang berisi teks. Dan yang terakhir adalah menu coret-coret, misalnya dengan warna merah. Lalu lalu di sini ada juga menu change layout untuk mengubah susunan dari orang-orang yang terlihat. Di sini ada auto untuk otomatis, tiled itu untuk kotak-kotak, spotlight itu untuk meng-highlight satu saja, dan sidebar itu meng-highlight tapi ada pilihannya di kanan. Untuk saran saya lebih baik menggunakan otomatis karena Google otomatis mengatur posisi dari orang-orang secara otomatis supaya lebih mudah. Lalu di sini ada pilihan full screen untuk membuat jadi full screen. Lalu juga ada change background. Change background adalah menu untuk mengganti background kita. Sebentar, misalnya ini kita bisa menjadi air, bisa menjadi pegunungan, dan sebagainya. Lalu juga ada pilihan caption yang sama kayak tadi. Ini use a phone for audio. Adalah layanan yang saat ini hanya terbatas di Amerika Serikat, jadi kita tidak perlu membahasnya lebih dalam. Lalu di sini ada report a problem. Jika ada permasalahan dengan layanan Google Meet, kita bisa melaporkan kepada Google untuk diurus segera. Lalu ada report abuse, misalnya ada tindakan-tindakan yang kita tidak mau seperti seperti penipuan, pelecehan seksual, atau kejahatan, itu bisa kita laporkan lewat sini. Lalu ada troubleshooting yang berarti menyelesaikan trouble yang agak susah untuk dijelaskan, jadi kita akan skip saja. Lalu ada settings ini adalah menu untuk memilih untuk mengatur beberapa pilihan-pilihan yang diberikan, seperti mikrofon yang bisa digunakan, speaker yang bisa digunakan. Lalu di sini video, kita bisa memilih juga kamera mana yang kita gunakan untuk layanan ini.
terus resolusi yang mau kita kirimkan dan resolusi yang kita kita terima. Lalu di bagian kanan, yang pertama adalah meeting details atau detail terhadap room ini. Jadi di sini bisa kita lihat ada link Google Meet-nya, ada nomor telepon jika kita dari Amerika. Lalu di sini adalah whiteboard atau papan tulis yang kita telah buat tadi. Lalu tombol kedua yang bergambar orang adalah kita bisa melihat orang-orang yang join di dalam ruangan kita. Saat ini hanya ada saya. Lalu di sini kita bisa mematikan mikrofon dari semua peserta, tapi karena ini hanya ada saya tidak bisa. Ini ada add people untuk mengundang orang yang ada di list email kita untuk bergabung, atau kita bisa mengetik emailnya. Lalu di sini ada host control. Host control adalah menu untuk mengontrol apa yang bisa orang lain lakukan di dalam ruangan Google Meet kita. Contohnya yang pertama adalah share their screen, yang artinya membagikan layar mereka, yang ketika ini dinyalakan dan berwarna biru, orang lain bisa membagikan layar mereka. Sementara kalau ini dimatikan, orang lain tidak bisa membagikan. Lalu yang kedua adalah send chat message, yang berarti mengirimkan pesan. Ketika ini dimatikan dan berwarna abu-abu, orang lain tidak bisa mengirimkan chat, sementara kalau ini dinyalakan, orang lain bisa. Lalu ada view all host setting, ini untuk membukanya dalam menu setting, sebenarnya sama saja. Lalu bagian ketiga ada yang bergambar kotak dengan garis-garis, yang berarti chat with everyone adalah tempat di mana kita berbagi pesan dengan orang lain. Di sini juga ada menu untuk memperbolehkan atau tidak orang lain mengirim chat di room tersebut. Lalu di sini ada activity untuk membuka whiteboard yang tadi, atau papan tulis yang kita sudah buat, dan yang terakhir adalah host control, sama saja seperti tadi. Mungkin itu saja dari penjelasan Google Meet saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.